Salam anggur. Kali ini kita akan membuat bonsai anggur. Ini bonsai, ini pohon yang akan dibuat bonsai. Nah, tujuan dari pembuatan bonsai anggur adalah kita akan mendapatkan buah anggur dalam pembuahan yang relatif singkat dan pendek. Kita akan dapatkan segi keindahan estetika dari pohon anggur yang berbuah. Pohon yang akan kita buat bonsai ini adalah jenis Beauty Kratsoka dari Ukraina. Itu buahnya tergolong sangat cantik, buahnya indah saat perubahan warna. Saat perubahan warna buahnya indah, jadi segi estetika untuk keindahan buahnya nanti akan didapatkan. Ini pohon kira-kira berumur sekitar 5 bulan, masih satu jari tangan saya, kurang sedikit. Ini pakai pot planter bag 50 liter. Yang ini 35 liter. Jadi ada dua jenis, ini sama, ada dua macam. Yang ini juga Beauty Kratsoka, yang ini juga Beauty Kratsoka. Bedanya ini pakai planter bag 50 liter, yang di sini 35 liter. Sama media yang kita pakai seperti biasanya, kita memakai sekam bakar, sekam biasa, dan tanah. Kita belum pakai kohe, hanya pakai media itu dan pemupukan vegetatif dan generatif seperti yang ada di video sebelumnya. Saya tunjukkan di sini. Ini adalah batang-batang yang akan dibuat bonsai. Pohonnya kira-kira tinggi dari sini sampai percabangan yang pertama di sini. Kira-kira tingginya cuma 40 cm, bisa dilihat. Kira-kira 2 jengkal tangan saya, 2 jengkal, jadi sangat pendek. Percabangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 percabangan. Jadi ini percabangan kemarin kita numbuhkannya pakai batang air aja. Jadi kemarin dipotong di sebelah sini dan terjadi percabangan 5 percabangan ini. Jadi nanti diharapkan dalam 5 percabangan itu akan keluar pula buah pada semua cabang tersebut. Nah, ini untuk yang di pot, ini malah sangat pendek, nggak ada 1 jengkal tangan saya. Ini kira-kira tingginya dari percabangan pertama kira-kira sekitar 20 cm dari media tanamnya segini. Dulu proses dari batang ini kita melalui proses okulasi karena emang kita belum punya cuttingnya. Jadi dulu di sini saya okulasi di sini, saya tempel di sini. Ini kelihatan masih ada bekas okulasinya. Dan di sini terbentuk juga percabangan ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada percabangan 5. Nanti ini kalau berbuah, tentu saja buah akan sangat pendek, bisa hampir menyentuh tanah. Jadi kira-kira 20 cm. Nanti kalau berbuah dompolannya di sini, dan di sini dia akan hampir menyentuh tanah. Jadi syarat untuk membuat bonsai ini, yang pertama adalah kita membuat percabangan tentu saja. Karena anggur itu berbuah di cabang-cabang di secondary dan tertiary pohon anggur. Jadi ini sebetulnya masih di cabang sekunder, jadi belum
tersier. Tapi itu nggak masalah karena jenis Beauty Kratsuka itu jenis yang relatif sangat ginjah dan bagus. Jadi kita tetap buatnya percabangannya di sini. Jadi tidak harus di tersier, tapi di percabangan ada yang di sini tersier, tapi kalau yang di sini masih sekunder. Tidak masalah. Tidak masalah. Nanti asal pemupukannya masuk, nutrisinya masuk, pohon tetap akan berbuah dengan bagus. Yang faktor utama yang terpenting adalah asupan nutrisi, tentu saja nutrisinya. Terus yang kedua adalah penataan batang. Ini batang air kayak gini, ini dihilangkan aja, kita bikin batang-batang potensial aja. Jadi ini batang potensialnya seperti ini, bisa di zoom. Nah, ini mata tunasnya bagus, ini mata tunasnya bagus. Jadi kita bikin batang-batang potensial. Kemarin ada batang di sini, saya hilangkan. Ini juga masih ada tunas air seperti ini, dihilangkan agar terbentuk batang-batang potensial. Di sini yang dimaksud batang potensial adalah batang-batang pada ranting anggur yang diharapkan nanti akan membawa break buah. Jadi ketika nanti kita melalui proses pruning, dia akan break membawa buah. Jadi kalau kebanyakan batang air seperti ini, tentu saja nutrisi akan terbagi. Dia tidak fokus di dalam satu batang ini. Jadi nanti kita akan rugi di pemupukan. Nanti kalau kita pruning, dia cuma jadi daun, nggak jadi buah. Karena itu kita harus hilangkan dulu batang airnya. Kita tata dulu batang-batangnya. Ini penyangga yang cuma pakai bambu, nggak masalah. Nanti setelah berbuah bisa kita ganti penyangga yang lebih bagus. Nah, ini batang air. Nah, ini dihilangkan. Semua batang air yang ada di ranting-ranting potensial dibersihkan agar nutrisi terfokus berjalan di sini. Intinya kunci dari pembuatan bonsai adalah Anda sebelum menanam, pastikan dulu bibit yang Anda tanam adalah bibit yang ginjah dan mudah berbuah. Bisa banyak sekali jenisnya, ada akademik, strand, karnival, Beauty Kratsuka, transfigurasi, Dickson dan lain-lain, masih banyak banget pilihannya. Jadi sesuai selera aja. Jadi pastikan yang gampang berbuah. Kalau untuk pembuahannya saya memakai ini MKP dan KNO3 putih. Ini ada unsurnya fosfat, potasium oxide, ini ada nitrogennya dan kalium. Untuk dosisnya biasanya kalau di tanah langsung saya memakai dosis 12 gram MKP dan 25 gram KNO. Tapi kalau di blender bag ini dosis yang saya pakai cuma separuh aja. Jadi cuma separuh. Jadi kita memakai 6 gram MKP dan KNO3 putih ini kita memakai sekitar 12,5 gram. Jadi bisa ditakar atau ditimbang untuk mendapatkan dosis yang pas. Terus kita larutkan pakai air 5-10 liter. Kita larutkan pakai air 5-10 liter. Pakai ember kita tuangkan ke sini, keliling semua.
itu dosisnya pakai 12 gram maksud saya 12,5 gram KNO dan 6 gram MKP dilarutkan. Aplikasinya dilakukan sekitar 4-5 kali sebelum kita melakukan proses pangkas. Jadi ini kemarin baru saya lakukan 1 kali aplikasi, jadi masih 4 kali aplikasi lagi, jadi belum bisa di pruning sekarang. Nanti kita potong, diambil mata tunas yang paling potensial. Nah, nanti bisa di sini, kita potongnya di atas sini. Nanti di sini pasti akan bawa buah dan dompolannya akan ke bawah sini. Untuk yang di pot juga aplikasinya sama, kita lakukan aplikasi pakai MKP dan KNO juga, dan nanti kita pilih bud yang bagus. Dari batang primer di sini kita bisa cari 4-8 mata tunas biar nggak terlalu panjang. Nanti kalau 12 mata tunas terlalu panjang, nanti jadinya malah jelek. Kita cari 4-8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti bisa dipotong di sini. Potong di sini. Kita nanti beri di sini penguat, buahnya nanti keluar di sini. Dan keluar di sini. Di situ juga. Nanti keluar di sana. Jadi diharapkan nanti percabangannya akan mengeluarkan buah semua. Jadi bonsai anggur ini adalah salah satu solusi bagi Anda pecinta tanaman yang ingin membuahkan anggur dalam pohon yang pendek. Nanti segi estetikanya akan sangat cantik, dan kalau dijual harga pasarannya pun masih tinggi, karena tidak setiap orang bisa membuatnya, jadi perlu proses juga. Jadi dia mulai mempunyai nilai jual yang cukup bagus. Ini saya tunjukkan fullnya. Jadi pohon masih sangat pendek. Oke, itu sharing pengalaman saya untuk membuat bonsai anggur. Bisa Anda coba sendiri di rumah. Yang penting intinya membentuk percabangan yang bagus, membentuk percabangan yang potensial untuk mengeluarkan buah. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.